Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Betty Luciana, NIM 0542777649, Prodi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah STSI 4209 atau pemrograman web lanjut menggunakan framework Vue.js. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur proyek yang saya gunakan. Dalam folder utama proyek terdapat beberapa file dan folder, yaitu indeks HTML sebagai dashboard utama, stok HTML sebagai halaman stok bahan ajar, tracking HTML sebagai halaman tracking delivery order, folder CSS yang berisi file style CSS, dan folder JS yang berisi data bahan ajar JS, stok app.js, dan tracking app.js. Struktur ini dibuat terpisah agar kode lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. File data bahan ajar JS digunakan untuk menyimpan data demi stok bahan ajar JS. Kemudian stok app.js berisi logika Vue.js untuk halaman stok, dan tracking app.js digunakan untuk logika halaman tracking DO atau delivery order. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman dashboard pada file indeks HTML. Pada halaman ini terdapat dua menu utama berbentuk card, yaitu menu stok bahan ajar dan menu tracking DO. Dashboard ini dibuat menggunakan HTML dan CSS sederhana agar tampilan lebih menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Pada dashboard juga terdapat identitas tugas, nama mahasiswa, serta ikon menggunakan font awesome agar tampilan lebih modern. Ketika tombol masuk diklik, maka pengguna akan diarahkan menuju halaman stok atau halaman tracking DO. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan halaman stok bahan ajar. Halaman ini dibuat menggunakan Vue.js untuk menampilkan daftar stok bahan ajar dalam bentuk tabel. Data yang ditampilkan meliputi kode nama mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok, safety stock, status stok, dan catatan. Pada bagian ini saya menggunakan directive view, yaitu V4 untuk melakukan list rendering atau menampilkan data secara berulang dari array bahan ajar. Kemudian saya juga menggunakan data binding dengan view mode pada form input dan filter. Contohnya, filter berdasarkan UT daerah, filter berdasarkan kategori, input tambah data stok. Dengan view mode, data yang diinput pengguna langsung terhubung dengan data view secara real time. Pada halaman stok terdapat fitur filter data. Filter pertama adalah filter berdasarkan UT daerah, dan filter kedua adalah filter berdasarkan kategori mata kuliah. Untuk membuat filter lebih efisien, saya menggunakan computed property bernama filtered data. Computed property digunakan karena Vue akan otomatis menghitung ulang data ketika ada perubahan filter tanpa perlu refresh halaman. Pada bagian ini, saya menerapkan konsep reaktif data pada Vue.js. Selain filter, tersedia juga tombol reset filter untuk mengembalikan tampilan data ke kondisi awal. Selanjutnya, saya menerapkan conditional rendering menggunakan v-if, v-else if, v-else,
Kondisional ini digunakan untuk menampilkan status stok. Logikanya, jika kuantiti sama dengan 0, maka status menjadi kosong dengan warna merah. Jika kuantiti lebih kecil daripada safety stock, maka status menjadi menipis dengan warna orange. Dan jika kuantiti lebih besar atau sama dengan safety stock, maka status menjadi aman dengan warna hijau. Penggunaan warna dan simbol bertujuan agar pengguna lebih mudah memahami kondisi stok. Pada halaman stok juga terdapat fitur tambah data. Pengguna dapat mengisi kode mata kuliah, judul, kuantiti, safety stock. Kemudian ketika tombol tambah ditekan, data baru akan muncul ke tabel secara otomatis tanpa reload halaman. Fitur ini dibuat menggunakan metode tambah data pada Vue.js. Selain itu, terdapat fitur edit stock menggunakan tombol edit. Saat tombol edit ditekan, pengguna dapat mengubah jumlah stok melalui prompt, kemudian data akan langsung berubah secara real time. Pada tugas ini, saya juga menerapkan Watcher. Watcher digunakan untuk memantau perubahan data tertentu. Contohnya pada filter UT daerah. Ketika filter UPBJJ berubah, maka kategori akan otomatis di-reset. Hal ini dilakukan agar data filter tetap konsisten dan memudahkan pengguna. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman Tracking Delivery Order atau DO. Halaman ini digunakan untuk mencatat dan memantau pengiriman bahan ajar. Data yang diinput meliputi nomor DO, NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Nomor DO dibuat otomatis menggunakan Computed Property. Format nomor DO adalah DO, tahun berjalan, dan sequence number. Nomor ini akan bertambah otomatis sesuai jumlah data tracking yang tersimpan. Pada bagian paket bahan ajar, saya menggunakan elemen select. Data paket diambil dari array paket list. Ketika pengguna memilih paket, maka detail paket dan harga akan muncul otomatis di bawah form. Untuk fitur ini saya menggunakan Computed Property Select Packet. Dengan Computed Property, data paket yang dipilih dapat ditampilkan secara dinamis tanpa menghitung ulang manual. Data tracking yang sudah diinput akan ditampilkan dalam tabel menggunakan V4. Data tersebut meliputi nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, harga, dan tanggal. Saat tombol tambah ditekan, data langsung muncul tanpa reload halaman ketika Vue.js bersifat reaktif. Untuk tampilan aplikasi, saya menggunakan CSS sederhana pada file style CSS. Saya membuat tampilan tabel lebih rapi, tombol memiliki warna dan efek hover, dashboard berbentuk card, dan tampilan responsif dan nyaman digunakan. Tujuannya agar aplikasi lebih menarik dan user friendly. Baiklah, kita akan menjalankan simulasi dari aplikasi ini dengan klik kanan indeks HTML, open with live server. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita dapat masuk ke stok bahan ajar. Di sini ada beberapa kolom, yaitu kode, judul, kategori, UPBJJ, rak, quantity, safety, status, dan catatan. Kemudian kita juga dapat menambahkan data baru, misalnya kode PK301 dengan keterangan judul Pancasila,
kita bisa tambahkan 5 juga, lalu kita klik tambah. Di sini akan muncul otomatis dengan urutan kode PK301 Pancasila dengan kategori Sistem Informasi UPBJJ Lampung, rak C1, quantity 5, safety 5 dengan warna hijau dalam artian data status aman. Nah, kemudian di sini kita juga dapat membuka klik list semua, akan muncul beberapa wilayah dan di sini ada keterangan riset untuk meriset kembali seperti ke awal. Kemudian untuk menu yang kedua yaitu tracking DO atau delivery order. Kita klik di sini, akan muncul tampilan. Di sini ada keterangan kolom NIM, nama, pilih ekspedisi, pilih paket, dan keterangan tanggal. Baiklah, di sini kita akan coba pergunakan. Kita masukkan NIM, kemudian kita masukkan nama. Di sini kita bisa pilih ekspedisi, misalnya JNE reguler, dan di sini kita pilih misalnya paket S1. Kemudian di sini akan ada keterangan nominal yaitu 100.000. Kita bisa tambahkan DO dan akan muncul keterangan di bawah yaitu nomor DO, nomor delivery order, NIM, nama, ekspedisi, paket, nominal harga, dan tanggal. Kemudian kita juga bisa back kembali ke dashboard awal dengan tampilan seperti ini. Baiklah, demikian tadi simulasi tugas 2 yang sudah saya jalankan. Dari sini kita dapat menyimpulkan yaitu tugas ini adalah saya berhasil mengimplementasikan konsep dasar Vue.js dalam pembuatan aplikasi web frontend sederhana. Beberapa konsep yang digunakan antara lain data binding, directive view, computed properties, method, watcher, from input, conditional rendering. Melalui tugas ini, saya memahami bagaimana Vue.js dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang interaktif, dinamis, dan responsif tanpa perlu menggunakan backend database. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas praktik 2 Vue.js. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.